Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk pada pertemuan yang keempat, Lab Akuntansi Keuangan 2 dijelaskan tentang pembelian barang dagang dengan akurat. Lanjutkan lagi materi kita mengenai definisi tujuan penilaian kinerja. Sebagai tujuan pembelajaran yaitu memahami konsep dasar pencatatan pembelian barang dagang. Sedang tujuan pembelajaran yang kedua yaitu memahami menu dan fitur akurat yang digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang dagangan. Jadi pada pertemuan yang keempat, Lab Akuntansi Keuangan 2, ini untuk dikhususkan pada pencatatan pembelian barang dagang menggunakan akurat. Memahami kemampuan karyawan tersebut sehingga dapat merencanakan pengembangan karir lebih lanjut bagi karyawan yang bersangkutan. Sebelum melaksanakan pembelian barang, ini untuk yang pertama kita mengisi daftar barang, yaitu tadi menggunakan modul persediaan barang dan jasa. Kita isi untuk barang A, barang elektronik. Untuk yang kedua kita isi dengan barang B untuk barang aksesoris. Sehingga untuk perusahaan tersebut sudah memiliki dua daftar barang dagangan, yaitu ada barang elektronik, yang kedua ada barang aksesoris. Termasuk menyangkut pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan kerja, semangat, kemudian ada koordinasi, ketepatan waktu, kemudian ada. Selanjutnya, sebelum kita melaksanakan pembelian, tadi yang pertama kita mengatur daftar barang dan jasa. Langkah yang kedua yaitu untuk mengatur akun default yang kita linkkan untuk pengaturan barang dan jasa tersebut. Langkah awalnya masih sama, yaitu masuk pada modul persediaan. Kemudian pilih barang dan jasa, terus tentukan dipilih barang yang diatur dengan cara diklik 2 kali. Misalkan kita mau mengatur akun default barang dan jasa barang elektronik, silakan diklik 2 kali untuk barang elektronik pada daftar barang. Terus silakan diklik pada akun-akun. Pada akun persediaan diisi dengan perkiraan persediaan barang dagang. Kalau pada akun penjualan kita isi dengan penjualan. Berikutnya retur penjualan, potongan penjualan, ada barang terkirim, terus ada akun HPP diisi dengan kelompok rekening, yaitu diisi dengan perkiraan harga pokok penjualan. Berikutnya pada akun retur pembelian, kita linkkan dengan defaultnya retur pembelian. Terus akun belum tertagih kita linkkan defaultnya dengan utang pembelian belum ditagih. Jadi ada pengaturan akun default barang dan jasa, mulai dari akun persediaan, akun penjualan, akun retur penjualan, akun diskon penjualan, terus ada akun barang terkirim, akun HPP, akun retur pembelian, dan akun belum tertagih. Silahkan didefaultkan sesuai yang ada di layar. Jadi akun persediaan kita isi dengan persediaan barang dagangan.
sampai pada akun belum tertagih kita isi dengan hutang pembelian belum ditagih. Mengukur kinerja nyata berdasarkan informasi-informasi yang tersedia. Selanjutnya untuk mengisi daftar pemasok, kita tinggal masuk daftar, pilih pemasok. Silakan untuk dipilih baru, terus diisi dengan yang sesuai pada akun pemasok tersebut. Misalkan untuk S001 untuk PT Sumber Centuri, PT Sumber ATK. Yang kedua untuk CV Mitra Stationery. Masukkan juga saldo awal 8 juta dan 7 juta. Hasilnya nanti akan tampak seperti yang di layar. Yang kedua, yang berikutnya sekarang kita mencatat transaksi pembelian. Jadi kalau tadi kita sudah mengatur berbagai settingan. Yang pertama kita sudah ngatur daftar barang. Yang kedua kita sudah ngatur untuk akun default barang dan jasa. Terus kaitannya dengan pembelian. Tadi kita mengatur pemasok. Sekarang kita masuk pada pencatatan transaksi pembelian. Contoh di sini pada tanggal 5 Maret 2025 ada transaksi pembelian 2 laptop masing-masing seharga 3 juta rupiah. Pemasoknya didapatkan dari PT Sumber ATK. Karena pembeliannya 2 buah masing-masing 3 juta, sehingga untuk ketemu jumlah pembelian ada 6 juta. Terus ada pembelian yang kedua yaitu pada tanggal 7 Maret 2025. Itu ada pembelian sebanyak 5 printer masing-masing seharga Rp900.000. Ini printernya dibeli dari CV Mitra Stationery. Sehingga untuk jumlah total pembelian pada tanggal 7 Maret yaitu ada 4.500.000. Yaitu 5 printer dikalikan Rp900.000. Guna memasukkan pencatatan transaksi pembelian, silakan masuk modul pembelian, terus dipilih yang faktur pembelian. Jadi kita gunakan pembelian, terus pilih yang menu faktur pembelian. Kalau sudah diklik modul pembelian, pilih faktur pembelian, nanti akan tampak seperti gambar yang sebelah kanan. Kita isikan di sini untuk vendornya, kita isikan pemasoknya. Otomatis nanti untuk alamatnya akan muncul sesuai dengan alamat pemasok. Terus kita lanjutkan untuk mengisi nomor invoice. Kalau sudah kita lanjutkan untuk pemilihan item barang yang dibeli. Jadi kalau misalkan membelinya barang elektronik, kita isi dengan barang yang sesuai. Ini barang elektroniknya otomatis muncul. Terus silakan diisi dengan jumlah yang dibeli. Misalkan belinya sebanyak 5. Harganya kita isi. Terus nanti untuk amount-nya otomatis akan muncul sejumlah quantity dikali unit price. Karena 5 dikali 1.200.000 berarti akan muncul 6 juta rupiah. Silakan nanti untuk masuk ini pada diskon kita isi. Kalau misalkan untuk pembeliannya secara kredit,
langsung bisa diklik simpan dan baru atau digunakan simpan dan tutup. Tapi kalau misalkan untuk pembeliannya secara tunai, silakan dilanjutkan pada pengaturan bayar pemasok. Jadi pembelian di dalam Akurit itu ada tunai, ada secara kredit. Kalau untuk secara kredit, kita cukup sampai pada pemilihan barang, terus kita isi diskon, kita masukkan klik amount, otomatis muncul jumlah totalnya sama dengan 6 juta, atau kalau ada diskon, berarti nanti akan berkurang. Itu tinggal kita simpan dan baru. Tapi kalau tunai, kita harus melanjutkan ke bayar pemasok. Kalau kita pilih bayar pemasok, nanti kita akan masuk pada form purchase payment. Kita tinggal memilih untuk pembelian yang sesuai dengan diberikan tanda centang. Jadi kalau misalkan dari PT Sumber ATK, itu sudah pernah membeli 2 kali, tetapi untuk yang dibayar yang pembelian nomor invoice-nya 01, kita centang untuk yang 01 bayar. Tapi kalau untuk dibayar keseluruhan, dua-duanya tinggal kita centang keduanya, kita beri cek. Kalau sudah kita beri cek pada bayar, kita centang, diklik. Kita lanjutkan untuk cetaknya mau ke kertas atau mau ke layar. Misalkan mau ke layar, tinggal kita klik. Terus nanti akan muncul gambar yang bawah. Itu ada purchase payment, PT Perusahaan Dagangnya Dagang Jaya, vendornya PT Sumber ATK, ada tanggal pembayaran, terus invoice-nya 01, terus sejumlah yang dibayar. Terus nanti tinggal kita oke. Ini untuk penyimpanan pembayaran sudah berhasil. Selanjutnya kalau ada transaksi untuk retur. Transaksi untuk retur pembelian, silakan masuk pada modul pembelian, pilih yang retur pembelian. Silakan dipilih pada purchase return, itu pada bagian vendornya dipilih. Otomatis nanti untuk identitas vendor, kode beserta alamat itu akan muncul otomatis. Ini sudah disediakan pilihan lewat drop down list panah ke bawah. Terus kita atur pembelian yang mau diretur itu yang invoice-nya nomor berapa. Jadi semua pembelian akan tercatat di sini, tinggal kita pilih sesuai dengan invoice yang mau diretur. Keterangan deskripsi kita isi retur barang. Berikutnya kita tinggal nanti untuk mengatur barang yang akan diretur. Misalkan itemnya B, barang aksesoris itu yang diretur, jumlahnya berapa yang diretur, harganya berapa, otomatis akan muncul jumlah retur amount-nya. Ini contohnya yang diretur ada sebanyak 2, harga barangnya masing-masing Rp900.000, sehingga untuk amount-nya muncul 1.800.000. Tinggal kita oke, nanti akan retur tercatat pada Akurit. Transaksi selanjutnya kalau untuk pelunasan pembelian. Pelunasan pembelian, kita masuk pada modul pembelian, pilih yang pembayaran pembelian. Ini untuk tampilannya sama yang tadi, yaitu purchase payment apabila untuk membeli secara tunai.
Langkahnya sama, tinggal kita centang, karakteristik dan sifat kita pilih dulu untuk vendornya, tinggal kita atur kualitas dan mengenai invoice-nya, tinggal kita centang yang sesuai. Kalau mau dicek cetak ke layar dulu, hasil tampilannya seperti yang ada di layar. Jadi pada tanggal 7 Maret itu untuk dilunasi sebesar Rp4.500.000 terutama di perusahaan yang untuk dibayar ke jumlah 2.700.000. Jadi masih dibayar sebagian, tidak dibayar keseluruhan. di mana metode Atau kalau misalkan sudah pernah transaksinya dibayar sebagian, ini untuk dilunasi 2.700.000. Intinya untuk pembayaran pembelian yang secara kredit penilai harus mencatat masuk pada modul pembelian, pilihlah untuk yang pembayaran pembelian. Silakan dipastikan setelah diatur bisa di oke. Itu akan betul-betul masuk pada pencatatan database perusahaan dagang di Akurit. keselamatan. Contoh manajer pengadaan barang Selanjutnya guna melihat laporan pembelian ataupun laporan persediaan, ini sama tentunya kita akan masuk pada menu laporan. dengan cara sopan. Kita pilih daftar laporan, terus pilih yang laporan pembelian. Jadi kita pilih ini ada menu laporan, di bawahnya nanti ada daftar laporan, terus kita pilih untuk yang khusus ini laporan pembelian. Kalau tadi masuknya pada kebutuhan laporan keuangan, ada neraca saldo ataupun laporan keuangan lain, khusus yang pembelian pada Akurit sudah disediakan laporan pembelian. Ada pembelian per pemasok sampai nanti untuk tampilan-tampilan pilihan dari laporan pembelian yang lain. Ini untuk contoh pembelian per barang. Jadi kita tadi tinggal pilihnya daftar laporan, terus pilih untuk pembelian yang per barang menunya. Itu akan ditampilkan seperti di layar barang-barang yang telah kita input pembeliannya. Yaitu misalkan barang elektronik jumlahnya ada 5, barang aksesoris jumlahnya ada 3, sehingga untuk kuantitas total barangnya ada 8. Terus unit barangnya menggunakan piece, sehingga untuk diketahui bahwa jumlah barang elektronik itu ada 6 juta, terus 2.700.000 untuk barang aksesoris. Sehingga untuk perusahaan Dagang Jaya tersebut memiliki pembelian sebesar Rp8.700.000. Ini kalau untuk pembelian per barang, kalau kita pergunakan pilihannya tadi rincian pembelian per barang, hasilnya akan muncul seperti yang gambar kedua. Jadi akan dipisah-pisah berdasarkan barang A, nanti ada faktur barang B, terus ada total. Intinya di sini hanya ada beda pada bentuk. Kalau pembelian per barang itu akan secara keseluruhan tapi dikelompokkan. Ini ada termasuk keterangan kategorinya. Kalau rincian pembelian per barang akan diperinci. Ini khusus yang pembelian saja. Kalau untuk rincian pembelian itu lengkap dengan retur akan dilaporkan. Jadi barang A lengkap 6 juta, tapi untuk yang barang B, barang aksesoris, tadi untuk diretur sebanyak 2. Sehingga untuk total keseluruhan hasilnya 8. Tetapi karena di sini pilihannya rincian, berarti akan diperinci. Kalau pada pembelian per barang hanya hasil akhir. Jadi barang elektronik ada 5, tapi kalau barang aksesoris di sini langsung 3.
Kalau menggunakan rincian pembelian per barang diketahui bahwa awalnya 5, di retur ada 2, sehingga diketahui barang B itu ada 3. Jadi pelacakan auditnya akan lebih mudah. Totalnya sama, 6 juta untuk A, yang B semula 4.500.000 berkurang 1.800.000 karena diretur. Ini untuk barang B ada 2.700.000. Total akhir barang dagangan perusahaan Dagang Jaya itu juga ada 8.700.000, yaitu 6 juta ditambah 4.500.000 dikurangi retur 1.800.000. Nah, kemudian atau yang dikenal dengan MBO, Management Objective. Selanjutnya ada laporan persediaan. Untuk melihat laporan persediaan, silakan masuk menu laporan, pilih daftar laporan, pilih persediaan. Ini contoh untuk laporan yang jurnal persediaan. Kita klik 2 kali jurnal persediaan, kita atur tanggal mulai sampai tanggal selesai sampai laporan, akan muncul laporan sedemikian. Jadi persediaan yang pertama pembelian barang A, terus nanti barang B, terus ada retur. Diketahui bahwa debitnya 12.300.000, kreditnya juga 12.300.000. Namanya jurnal persediaan berarti berpasangan antara debit dan kredit. Jadi kalau untuk faktur pembelian, jurnalnya pembelian barang dagang pada akun payable masing-masing 6 juta. Yang kedua, persediaan barang dagang ini pembelian tanggal 7. Persediaan barang dagang pada akun payable 4.500.000. Tanggal 15 September diretur, yaitu akun payable pada COGS dan persediaan barang dagang 1.800.000. Jadi HPP-nya ada 1658.536,59. Persediaan barang dagang 141.463,41. Ini total debit dan kreditnya sama. Kemudian yang proses manajemen ini lebih wajar ya dengan memusatkan pencapaian. Selanjutnya untuk laporan yang lain itu ada laporan rincian valuasi persediaan. Ini kita nanti bisa melihat untuk laporan secara rinci. Masuknya kita pada daftar laporan persediaan. Kita gunakan rincian valuasi persediaan yang first in first out. Terus nanti kalau muncul yang sebelah kanan silakan diatur tanggalnya. Disesuaikan dengan laporan awal dan akhir. Filternya keseluruhan silakan di oke. Nanti akan muncul seperti gambar yang ketiga. Jadi ini seharusnya untuk mulai tanggal 1 Maret 2025 sampai 15 September 2025. Kalau kita atur seperti yang aturan di layar, yang ini menyesuaikan dari dan sampainya. Kita lihat di sini untuk yang saya ambilkan untuk yang barang A, barang elektronik, saldo awalnya 100, nilai saldo awal 10 juta, ada pembelian sebanyak 5, sehingga nanti untuk ditambah dengan 5 tersebut saldo akhirnya menjadi 16 juta. Ini ada 5, biaya unitnya masing-masing 1.200.000. Nilai masuknya 6 juta, itu 5 dikali 1,2 juta. Belum ada penjualan, sehingga kuantitas terakhirnya dari 100 ditambah 5 ada 105 dengan nilai nominal 16 juta rupiah. Jadi kita bisa melihat secara rinci dari persediaan menggunakan akurat. Dapat menjadi teknik efektif ya untuk adanya penilaian kinerja dan juga memotivasi
Kalau untuk kita praktekkan pada bagian pembelian akurat, pada materi pertemuan yang keempat ini, tadi yang pertama kita harus mengisi barang dan jasa. Berarti kita masuk persediaan, kita pilih barang dan jasa. Silakan kita masuk baru, kita isikan semua form. Ada tipe, ada nomor keterangan, ada saldo awal, ada harga per unit, dan seterusnya tinggal kita oke. Kita masukkan semua barang-barang yang dimiliki oleh perusahaan Dagang Jaya. Setelah kita masukkan semua barang dagang, langkah kedua tadi kita mengatur untuk akun default. Akun default kita masuk pada akun-akun. Kita sesuaikan di sini yang saya pilih untuk barang elektronik. Ini persediaan elektronik sampai pada penerimaan barang belum ditagih diatur sedemikian. Selanjutnya kita tadi mengatur pemasok. Pemasok kita masuk ke pembelian, terus kita daftar, kita masuk ke daftar, kita pilih pemasok. Kita bisa buat baru, kalau ada pemasok yang baru, kita atur semua dari nomor sampai termin. Terus kita masukkan, tinggal kita oke, kita input semua pemasok yang berkaitan dengan Dagang Jaya tersebut. Setelah kita memasukkan pemasok, kita bisa mencoba melaksanakan pembelian. Jadi karena untuk pembelian secara kredit ataupun tunai itu memerlukan pemasok, sehingga untuk pemasoknya kita input. Nanti kalau misalkan kita melaksanakan jualan, tentunya berkaitan dengan input pelanggan. Untuk menjual, kita masuk pada penjualan, kita gunakan faktur penjualan, bisa diklik satu kali saja dari submenu faktur penjualan, kita pilih untuk pelanggannya. Misalkan kita pilih yang Cyber Furniture, ini otomatis nanti akan muncul alamat-alamat yang berkaitan dengan Cyber Furniture yang telah kita masukkan tadi pada daftar pelanggan. Terus kita masukkan nomor PO. Kalau ada pembelian ini dari siapa kita masukkan. Oh maaf, ini kita ke contoh pembelian dulu. Ini materi pertemuan yang keempat. Kita ke pembelian. Jadi kita ke faktur pembelian. Terus kita pilih untuk vendornya. Kita pilih pemasok, otomatis akan muncul. Untuk materi yang penjualan nanti pada pertemuan kelima, maaf. Ini pembelian, kita masuk pembelian, terus faktur pembelian, kita pilih untuk vendor, terus kita lanjutkan nomor invoice-nya, terus kita pilih untuk item, jumlahnya berapa diisi, terus harganya diisi, ada diskon atau tidak diisi. Kalau ada pembelian barang lain, kita lanjutkan untuk yang barang kedua. Silakan diisi jumlahnya. Dilanjutkan harganya berapa. Terus kita perlukan kalau ada diskon ya diisi, kalau tidak kita isi 0. Terus kita masuk pada bagian amount. Ini untuk menunjukkan jumlah pembelian dari Aneka Furniture. Kalau untuk yang penjualan
Pembelian secara kredit langsung kita simpan. Kalau untuk yang pembeliannya secara tunai, kita harus masuk ke bayar pemasok. Kita langsung sambung. Ini misalkan kita ke bayar pemasok. Ini sudah tercentang. Silakan kalau mau dicek bisa kita cetak ke layar. Ya, untuk nyiapkan link lagi. Terus kita bisa untuk simpan. Terus pada bagian faktur juga kita simpan dan baru. Setelah mencatat pembelian, yang kedua tadi ada retur pembelian. Ini sama, kita masuk pada pembelian, kita pilih retur. Silakan dipilih untuk vendornya, silakan diatur untuk yang pemilihannya. Kita gunakan nanti pilihan sesuai yang kita pilih, yang mau diretur yang mana. Silakan untuk dipilih barang yang mau dikembalikan. Apakah mau dikembalikan semua? Kalau sebagian dijawab no, jumlahnya berapa? Silakan nanti untuk amount-nya diisi. Silakan masuk, simpan, dan tutup. Itu retur. Terus berikutnya tadi juga dijelaskan untuk melihat laporan. Silakan masuk laporan, daftar laporan. Terus pada pilihannya untuk laporan pembelian. Silakan kalau tadi untuk contohnya pada pembelian per barang. Silakan diatur tanggalnya, terus di oke. Nanti akan tampil untuk pembelian per barang. Untuk daftar laporan rincian per barang caranya sama. Tinggal kita atur mulai sampai. Terus berikutnya untuk laporan persediaan kita pilih, kita bisa gunakan untuk jurnal persediaan. Kita atur misalkan tanggalnya, tinggal kita oke, nanti akan muncul dari jurnal-jurnal persediaan yang telah diinput pada Akurit. Ini untuk materi lengkap tentang pembelian, mulai dari awal untuk pengaturan barang dan jasa, sampai menampilkan laporan pembelian dan laporan persediaan. Disimpulkan bahwa materi pertemuan yang keempat, bahwa proses pembelian barang dagang menggunakan Akurit, itu untuk data barang menjadi terintegrasi, efisien, dan otomatis yang mengelola seluruh siklus pembelian yang secara real time, sehingga bisa menghasilkan laporan keuangan yang akurat. Demikian untuk materi pertemuan yang keempat, lab akuntansi keuangan 2, yaitu tadi tentang pembelian barang dagang menggunakan Akurit. Saya akhiri, sekian dan terima kasih. Bisa dilanjutkan ke dosen pendamping masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Beni. Sami-sami Bu semuanya.